Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ardela. Saya dari PPP Fase 2 wilayah Banten dan saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan bermutu. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya. Di sini ada yang tahukah pendidikan bermutu itu apa? Saya. Ya, boleh. Perkenalkan namanya. Oke, perkenalkan aku Insan. Dan menurut saya pribadi pendidikan bermutu itu adalah di mana para pelajar mendapatkan pendidikan yang layak untuk membangun masa depan mereka. Terima kasih. Baik, benar sekali. Jadi pendidikan bermutu adalah pendidikan yang dimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita agar generasi muda kita bisa membantu untuk memajukan Indonesia Emas 2045. Baik, kita mulai saja. Untuk slide pertama, ini adalah penjelasan dari pendidikan bermutu. Jadi pendidikan bermutu sangat penting karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas, berpengetahuan, berkarakter, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pendidikan yang baik, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Begitu teman-teman. Apakah dapat dimengerti? Siap dan berarti. Baik, saya akan lanjut ke program-program prioritas pemerintah. Jadi yang pertama adanya penguatan peningkatan dan kesehatan sekolah seperti yang kita bisa lihat, adanya peningkatan kompetensi guru BK dan juga ada seperti peningkatan karakter seperti 7 kebiasaan anak Indonesia, dan terus adanya juga makanan bergizi gratis serta penguatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Terus yang kedua, kita ada penguatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Nah, di sini untuk kualifikasinya, guru itu harus bisa menjadi guru jika memiliki sertifikasi D4 atau S1. Lalu adanya juga pelatihan kompetensi guru dan juga peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Terus ketiga, adanya pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti adanya revitalisasi, terus adanya pembangunan unit sekolah baru dan sebagainya. Terus di sini adanya penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang, generasi muda di Indonesia sangat kurang untuk literasinya. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program literasi agar pemuda Indonesia sekarang bisa meningkatkan literasi mereka, lalu juga numerasi dan sains teknologi agar tidak gampang terkena hoax dan hal-hal semacamnya. Terus selanjutnya adanya pemertaan kesempatan pendidikan, karena seperti yang kita tahu pendidikan di Indonesia belumlah harta. Jadi kayak seperti di wilayah-wilayah tertentu mereka belum mendapatkan kesempatan itu. Oleh karena itu pemerintah mengadakan adanya wajib belajar 13 tahun dengan adanya perluasan akses 1 tahun pra SD, terus perluasan akses pendidikan menengah, lalu adanya juga akselerasi penanganan anak tidak sekolah, dan ada juga afirmasi pembiayaan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Lalu yang terakhir adalah pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Ini untuk agar kita bisa memenuhi bahasa kita sendiri, karena kita kan orang Indonesia, jadi kita harus, pemerintah ingin kita untuk menguasai bahasa kita sendiri agar kita tidak hilang identitas dirinya dan semacam gitu. Baik, selanjutnya ini adalah fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin untuk mengecek fokus, ada yang bisa melihat ini apa? Mungkin Kak bisa lihat ini apa? Oh, yang paling pertama itu smartboard. Terus yang kedua mungkin boleh Vincent tadi ya? Itu kok baru banget ya? Laptop. Bisa lihat enggak? Iya, benar sekali, ada laptop. Terus yang ketiga ini mungkin sangat belum ya. Jadi ini kayak HDD gitu, powered HDD. Dan yang keempat mungkin yang di belakang boleh. Iya, dan yang terakhir boleh yang pakai yang di belakang. Selapannya. Iya, selapannya, benar sekali. Jadi ini adalah
ada program 7 Anak Indonesia Hebat. Nah, di sini ada yang bisa dijelasin nggak? Kan di sini ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, terus makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, sama tidur cepat. Ada yang bisa jelasin fungsi bangun pagi kira-kira apa sih? Ada nggak? Ada yang mau jelasin? Aku deh, Boleh. kalau menurut aku fungsi bangun pagi ya pastinya melatih disiplin kita untuk memanage waktu, untuk mengelola waktu, sehingga waktu kita tuh lebih produktif, lebih banyak kita bisa melakukan kegiatan banyak hal saat kita bangun pagi sebelum sekolah tentunya. Dan itu menurut penelitian memang meningkatkan fokus kita saat kita belajar. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya beribadah. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin kita pasti melakukan ini sehari-hari ya, karena gitu. Ada yang mau menjelasin? Mungkin? Boleh? Mungkin biar kita lebih diseminasi dan beribadah kepada Tuhan, dan juga lebih dekat lagi antara kita dan Tuhan. Ya benar saja, kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan kita masing-masing ya. Terus next berolahraga, mungkin saya boleh? Olahraga tentunya manfaatnya bagi tubuh yang menjaga badan tetap sehat, bugar, dan ketika kita dalam berkegiatan khususnya belajar itu kita bisa lebih semangat lagi. Oke, benar sekali. Oke, next ada makan sehat dan bergizi. Siapa yang mau jelasin? Boleh? Mungkin yang udah jawab boleh jawab lagi ya. Mungkin Sila mau jelasin Sila. Makan sehat dan bergizi dapat menjaga gizi kita dan membuat tubuh kita juga lebih sehat ketimbang makan makanan yang bergizi. Iya benar, karena tubuh kita sendiri perlu nutrisi-nutrisi tertentu ya yang harus kita penuhi biar tubuh kita bisa sehat. Oke, selanjutnya ada gemar belajar. Kenapa nih kita harus gemar belajar? Ada yang mau menjawab? Untuk menambah wawasan. Iya benar, untuk menambah wawasan. Sama lagi. Serta berinvestasi untuk masa depan. Bener banget, iya kita dengan kita belajar kita mempunyai wawasan yang banyak, kita juga bisa membantu untuk masa depan kita. Nah selanjutnya ini juga nih bermasyarakat. Kenapa sih kita penting untuk bermasyarakat? Kayak bermasyarakat itu nggak harus kayak mengikuti organisasi itu sesimpel cuman kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Kenapa sih itu penting untuk kita melakukan hal itu? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk yang sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri dan kita harus bersosialisasi kepada orang lain. Karena tidak semuanya apa yang bisa kita lakukan itu sendiri. Kadang ada hal yang nggak bisa kita lakukan tetapi ada yang bisa orang lain kerjakan. Seperti contoh membuat smartboard ini, apakah kita bisa? Makanya ada orang lain yang membuatnya sehingga kita mudah untuk mendapatkan akses dan lain-lain seperti itu. Benar sekali. Dengan membuat whiteboard ini juga perlu koordinasi gitu ya, satu diskusi gitu. Iya benar sekali. Kayak yang terakhir ada tidur cepat. Ini hampir sama kayak kita harus bangun pagi. Nah tapi boleh jelasin nggak kenapa nih kita selain kita bangun pagi kita tidurnya juga harus cepat? Kenapa nih? Ada yang bisa jelasin? Boleh deh, karena kalau misalnya kita tidur cepat itu kualitas tidur kita tuh bisa lebih baik, terus keadaan atau kondisi fisik dan mental itu tetap terjaga daripada kalau misalnya kita tidurnya lambat ya, misalnya kita begadang tetapi bangunnya cepat, kan itu otomatis yang menurunkan kualitas tidur kita. Benar sekali. Apalagi kita juga harus tidur minimal 6 sampai 8 jam kan sehari. Jadi kalau misalnya kita harus bangun pagi tapi kita tidurnya telat, kita nggak bisa memenuhi itu. Jadi kayak keadaan tubuh kita juga nggak bakal jadi sehat kan Kak? Ya oke. Kalau gitu udah dapat mengerti semuanya? Oke, kita lanjut ya. Salah satu program selanjutnya ada TKA. Nah di sini ada yang udah pernah ngelakuin TKA? Boleh dijelasin Kak kayak gimana setelah mengerjakan TKA itu? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri sih TKA merupakan salah satu program dari pemerintah yang kan baru di announce atau memang diperintahkan oleh pemerintah itu diterapkannya itu di tahun ini, benar-benar di angkatan aku kan. Jadi kalau menurut aku sih kalau buat pengerjaan TKA
setiap murid kan pasti beda-beda ya, soalnya kita nggak bisa mengukur kemampuan murid itu selalu sama. Jadi otomatis kayak misalnya di TKA itu pasti ada beberapa mata pelajaran pilihan. Nah, dan setiap murid itu berhak untuk memilih apa sesuai dengan minat dan profesi mereka masing-masing. Kalau menurut aku sih untuk materinya lebih udah oke. Cuman kalau buat beberapa siswa yang mungkin pembelajarannya itu masih kurang efektif di sekolah karena faktor-faktor lain, itu memang tidak bisa dipukul rata gitu. Nah, kalau misalnya dari teknis pengerjaannya, kalau menurut aku soal dan materinya itu memang ada beberapa yang menurut aku soalnya susah gitu. Memang tidak diajarkan di sekolah karena memang kan itu standarisasi dari pemerintah ya, bukan dari swasta, bukan dari sekolah. Jadi kalau menurut aku masing-masing punya opini dan pendapat yang berbeda. Baik, terima kasih Kak. Benar banget kata Kak Justin tadi. Jadi TKA ini itu keputusan untuk mengatur tentang penyelenggaraan tes kemampuan akademik yang berfungsi tidak hanya untuk pemetaan, tetapi juga sebagai sarana penyederhanaan, seleksi, serta pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Nah ini pelaksanaan TKA secara nasional diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95 Tahun 2025. Nah, tadi manfaatnya benar untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta didik secara objektif. Karena kan setiap sekolah kita yang tadi Kak bilang itu berbeda-beda ya. Jadi kita dengan di TKA ini kita lebih merata nih gitu. Jadi kayak beberapa siswa mungkin ada yang merasa agak lebih sulit gitu, mungkin ya Kak, mungkin ada yang merasa oh enggak kok masih gampang kok gitu kan. Jadi beda-beda. Terus menjadi bahan evaluasi juga tentang kualitas pembelajarannya gitu, karena kan masih ada yang merasa susah gitu kan. Kalau misalnya udah gampang, udah bisa gitu kan, mungkin bisa dipertahankan gitu kan, berarti kualitas pembelajarannya. Terus selanjutnya adanya mempersiapkan pelajar menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang terakhir adanya membantu pelajar mengetahui tingkat kompetensinya gitu. Oke, next. Kita ada program bantuan pendidikan dari pemerintah yang dimana namanya itu Program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi PIP itu bantuan uang tunai untuk perluasan akses dan kesempatan belajar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat satuan pendidikan. Nah, tadi penyaluran dananya itu buat apa sih? Nah, kita di sini ada untuk membeli buku dan alat tulis, membeli seragam sekolah dan perlengkapan, membiayai transportasi ke sekolah, biaya khusus bagi peserta didik pendidikan formal, biaya praktik tambahan dan biaya magang, serta uang saku peserta didik. Nah, di sini ada list of berapa banyak yang sudah menerimanya. Kalau misalnya dari SD kita lihat sudah sebanyak 6 juta ya. Jadi sudah lumayan banyak. Terus dari SMP 2 juta, dari SMA 600.000 orang, dan SMK 800 siswa gitu. Oke, selanjutnya ini adalah bantuan pendidikan melalui beasiswa. Jadi beasiswa ini bernama beasiswa ADEM, yang dimana beasiswa ini ditujukan kepada siswa lulusan pada pendidikan dasar atau SMP yang memiliki kendala ke akses pendidikan menengah seperti SMA atau SMK di wilayah Papua, repatriasi dan daerah khusus, serta anak pekerja migran Indonesia PMI. Nah, untuk penjelasannya aku mau nanya nih, kan di sini nih ada daerah khusus. Daerah khusus itu daerah apa sih? Kan biasanya disebut 3T. Ada yang tahu nggak di sini 3T itu apa? Ada yang mau jawab? Apa tuh? Tertinggal, terdepan, terpencil. Hampir benar, tapi jawaban yang benar itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi pemerintah itu memberikan mereka beasiswa untuk agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini juga ada repatriasi. Mungkin Sir bisa jelasin repatriasi itu apa? Repatriasi. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Justin, repatriasi itu apa, Justin? Oke, mungkin kalau misalnya dari menurut pendapat aku ya, kalau misalnya repatriasi, mohon maaf nih kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Repatriasi
bervariasi itu seperti kayak misalnya tuh suatu kayak misalnya wilayah, di mana wilayah itu memang pembangunan atau sarana prasarannya itu belum lengkap dikarenakan beberapa faktor gitu, misalnya anak-anak SMK atau anak-anak kejuruan, misalnya itu mereka tuh fasilitas untuk melengkapi alat pembelajarannya itu belum, karena memang dikarenakan beberapa faktor seperti contohnya seperti wilayah, sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama daerah khusus. Mungkin lebih tepatnya repatriasi itu untuk kayak pekerja migran Indonesia gitu Kak. Jadi kayak yang masuk ke negara Indonesia ini mereka dapat beasiswa gitu lewat jalur repatriasi gitu. Oh, berarti ini khusus buat migran? Iya gitu. Migran di situ. Oke, di sini ada data peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan. Nah, di sini ada seperti PPG yang dimana untuk yang tadi poin awal yang aku bilang untuk meningkatkan kompetensi guru, terus adanya juga pemenuhan kualifikasi yang tadi udah aku jelasin minimal harus S1 atau D4, terus adanya gerakan numerasi nasional, terus ada juga peningkatan kompetensi guru BK yang tadi yang juga aku udah jelasin di awal, terus pelatihan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial karena sekarang rata-rata udah semua serta digital ya, jadinya di sini juga ditambahin, dan yang terakhir adanya program kepemimpinan sekolah gitu. Oke, terus di sini kita udah mau selesai nih. Aku mau ngadain sesi Q&A. Kalau misalnya kalian mau tanya tiba-tiba kurang jelas, mungkin ada? Iya boleh. Jadi kan ada namanya penguatan karakter. Kenapa sih seorang siswa itu harus ada penguatan karakter supaya apa? Baik, jadi tadi pertanyaan Mister adalah kenapa kita harus ada penguatan karakter gitu bagi siswa? Karena izin menjawab ya, Sar, karena seorang siswa itu tidak hanya membutuhkan wawasan, Sar. Kita membutuhkan karakter juga karena wawasan itu sekarang udah gampang didapetin kayak dari internet gitu-gitu. Jadi kayak kita tinggal search. Tapi yang kita nggak semua orang punya adalah karakter. Jadi kita harus punya karakter itu agar kita tidak tersaingi oleh misalnya AI atau orang-orang jago lainnya gitu, Sar. Karena mereka kan nggak punya sifat di situnya, Sar, gitu. Jadinya dengan adanya karakter kita bisa beradaptasi dengan zaman yang kan zaman berubah gitu, Sar. Jadi kita bisa beradaptasi juga dan lain-lain gitu, Sar. Apakah jelas? Berarti kunci dari jawaban yang disampaikan bahwa karakter itu sebagai kita bagaimana menanggapi sesuatu ataupun bagaimana kita bersikap ya. Apakah kita ini menjadi kita lebih bahasnya tentang karakter ini ke adab ya berarti ya. Iya, Sar. Tentang adab dan sopan santun ya. Berarti gimana kalau misalkan ada siswa yang beradab tapi dia siswanya pintar tapi tidak beradab, ada juga siswanya yang biasa aja, kita nggak nyebut dia nggak pintar juga tapi nggak nyebut dia nggak bodoh juga tapi dia beradab. Nah itu menurut sebuah materi itu bagaimana? Ada contoh kasus yang seperti itu? Tentu ada serta, tapi dengan itu pemerintah membantu dengan adanya peningkatan karakter kan tadi seperti KIAH. Mungkin ada yang tahu penjelasannya apa dari KIAH? Iya benar, seperti yang tadi Sar, makanya biar mereka juga kebiasaannya juga mereka buat teratur terus gitu, jadinya kayak seperti berolahraga. Dengan kita beriman kan kita otomatis kita juga memperbaiki adab kita kan, karena adab juga salah satu bagian dari keimanan gitu, Sar. Jadinya itu juga ada, terus adanya peningkatan kualitas gitu. Jadi kita berusaha mengurangi adanya kejadian itu lagi, Sar. Seperti yang bisa bilang kayak misalnya ada seorang siswa ini siswanya pintar tapi dia kurang beradab gitu. Oleh karena itu pemerintah ingin sekolah-sekolahnya untuk membantu membuat siswa dan mempunyai karakter yang baik gitu. Dan ya baik, oke. Terima kasih, Sar. Ada lagi? Mungkin sebelum aku tutup sudah cukup? Oke, karena mungkin tadi juga udah sambil berdiskusi ya. Oke.
mungkin itu. Terus ya terus bersatu bergerak dan berkarya untuk